Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 generasi pembinaan generasi muda yang ingin menyampaikan materi kami yaitu tentang diri, identitas, perkembangan emosional, dan perkembangan kepribadian. Baik, PowerPoint kami pada kali ini akan di-share screen oleh Nurul Hidayah. Kepada Nurul, dipersilahkan. Nampak weh? Udah nampak ya? Sudah Nurul. Baik, di sini saya sendiri ingin menjelaskan tentang perkembangan diri masa remaja. Yang pertama yaitu pemahaman diri. Pemahaman diri adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Artinya, ia mengetahui siapa saya dengan pertanyaan yang sangat sederhana itulah, tetapi mungkin memerlukan jawaban yang sangat mendalam. Karena banyak sekali aspek yang harus diungkapkan karena pertanyaan tersebut. Aspek-aspek tersebut baik yang menyangkut kelebihan maupun kekurangannya sendiri, yang meliputi aspek fisik, psikis, minat, bakat, cita-cita, kebutuhan pokok, serta gaya hidup yang diinginkan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna, juga sebagai makhluk yang unik. Dikatakan sebagai makhluk yang sempurna karena manusia diberikan akal dan pikiran yang dinamis untuk selalu berkembang, berinovasi sekuat tenaga. Sedangkan makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan secara kodrati, seperti rutinitas dalam hidupnya yaitu makan, minum, beranak, siklus mereka hanya begitu saja, sangat berbeda dengan manusia. Jadi, tujuan pemahaman diri ini bagi peserta didik yaitu yang pertama, mampu mengeksplorasi potensi diri mereka yang mencakup minat, abilitas, dan cita-cita sehingga individu mereka itu dapat merencanakan karir yang sesuai dengan potensi dirinya. Yang kedua yaitu tujuan pemahaman diri, siswa itu bisa mempersiapkan dirinya dengan baik dalam memasuki dunia kerjanya. Dengan persiapan yang matang, individu itu akan dapat mencapai kesuksesan dalam berkarirnya. Yang ketiga yaitu mencapai kematangan dalam perkembangan karir dan siswa mampu mengambil keputusan karir secara mandiri. Baik yang kedua yaitu konsep diri yang akan dijelaskan oleh Eliza. Kepada Eliza dipersilahkan. Kedua yaitu konsep diri. Self-concept atau konsep diri adalah cara dan sikap seseorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan atau perspektif diri meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakter individu itu sendiri, tingkah laku atau perbuatannya, kemampuan dirinya dan sebagainya. Tak hanya mencapai kekuatan diri individu itu saja, melainkan kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirinya. Sebagai contoh, apabila individu menganggap bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang ada di hadapannya, akan terbentuk self-concept yang baik atau positif pada dirinya. Namun, sebaliknya, apabila individu itu menganggap bahwa dirinya tidak mampu atau dalam artian pesimis sebelum mencoba, akan terbentuk self-concept yang negatif pada dirinya. B.
Harga diri dan konsep diri. 1. Harga diri. Harga diri adalah sikap yang dimiliki tentang dirinya sendiri, baik positif maupun negatif. Rosberg 1965. Harga diri rendah berasal dari pengalaman seorang seiring dengan pertumbuhannya seperti A. Tidak adanya kasih sayang, dorongan, dan tantangan. B. Tidak terdapat cinta dan penerimaan. C. Selalu mengalami kritikan, ejekan, sarkasme, dan sinisme. D. Adanya pemukulan fisik dan pelecehan. E. Tidak adanya pengakuan dan pujian untuk prestasi. F. Terdapat kelebihan dan keunikan yang selalu diabaikan. On my want to feed individuality and self-esteem. 1997. Ulun. William D. Brooks mengatakan bahwa self-concept atau konsep diri adalah perspektif terkait totalitas psikis, fisik, dan sosial terhadap diri sendiri yang terbentuk dari berbagai pengalaman serta interaksi atau komunikasi individu dengan individu lain. Komponen konsep diri atau self-concept secara umum, self-concept terdiri atas beberapa komponen. Berikut penjelasannya. Pertama, citra diri, self-image. Citra diri atau gambaran diri ini biasa dikenal sebagai self-image adalah perilaku individu secara fisik pada dirinya sendiri, baik didasari maupun tidak disadari. Komponen self-image mencakup persepsi atau tanggapan, baik di masa lalu maupun di masa sekarang, terkait ukuran dan bentuk tubuh serta kemampuan pada dirinya atau fisik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Selanjutnya, ideal diri. Ideal diri adalah persepsi seorang individu mengenai bagaimana individu tersebut semestinya berperilaku berdasar pada standar pribadinya dan terkait dengan cita-citanya. Pembentukan ideal diri ini mulai ada sejak individu itu berada pada masa anak-anak dan dipengaruhi pula oleh individu lain yang berada di sekitar dirinya. Ideal diri disebut juga sebagai pengharapan atas dirinya. Selanjutnya, harga diri atau self-esteem. Harga diri atau biasa disebut sebagai self-esteem ini adalah persepsi seorang individu akan hasil yang dicapainya dengan menelaah beberapa banyak kesesuaian perilakunya dengan ideal dirinya. Self-esteem ini memang terbentuk sejak kecil sebab adanya perhatian dan penerimaan dari individu dan lingkungan sekitarnya. Self-esteem atau harga diri ini dihasilkan dari persepsi dan penilaian seorang individu terhadap dirinya terkait yang diharapkan dengan fakta yang ada pada dirinya. Selanjutnya, peran diri. Peran diri adalah segenap bentuk, sikap atau tingkah laku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial terkait dengan fungsi dan para individu di masyarakat atau kelompok sosial. Selanjutnya, identitas diri. Identitas diri adalah kepekaan individu terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan dengan individu lain. Komponen self-concept ini mulai terbentuk dan berkembang pada diri individu sejak masa anak-anak. Selanjutnya, berkembang identitas. Yang pertama, gagasan Erikson mengenai identitas. Erik Erikson adalah orang yang pertama menemukan konsep tentang identitas. Erikson pertama kali memakai istilah ego identi untuk menjabarkan kekacauan psikologis yang tengah dialami oleh pejuang Perang Dunia Kedua tahun 1963. Erikson menyusun skema siklus kehidupan individu sebagai manusia yang meliputi 8 tahap. Masing-masing tahap mempunyai ciri-ciri meliputi tugas-tugas psikososial, kunci sesuai masa hidupnya. Masa remaja atau tahapan kelima dari masa kehidupan individu mempunyai tugas psikososial kunci yang harus dipenuhi oleh individual, yaitu pencapaian identitas. Identitas adalah perasaan subjektif individu pada dirinya sendiri yang dapat diartikan melalui karakteristik fisik dan psikologis, beberapa macam hubungan sosial dan interpersonal, serta peran sosial.
Identitas individu dibentuk dari 3 aspek yang saling berhubungan, yaitu karakteristik fisiologis, kebutuhan, minat, dan pertahanan psikologis, serta lingkungan budaya tempat tinggal. Individu yang mempunyai perkembangan identitas yang optimal akan menemukan peranan sosial dan kedudukannya dalam komunitas yang telah sesuai dengan kemampuan serta minat fisiologis maupun psikologisnya. Awal usaha memenuhi tugas perkembangan ini umumnya terjadi pada masa remaja, tengah sampai akhir, dibarengi dengan usaha individu dalam mempersiapkan diri untuk memperoleh pekerjaan dan suksesnya menjalin hubungan interpersonal pada masa dewasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvia. Baik, di sini saya ingin menjelaskan penjelasan dari Nurul Hidayat tadi, yaitu tentang status identitas. James Marcia adalah seorang ahli yang mengembangkan lebih jauh teori perkembangan identitas, Erikson, dan yang menarik kesimpulan bahwa teori Erikson ini terdiri dari 4 status identitas. Yang pertama yaitu penyebaran identitas, penyitaan identitas, penundaan identitas, dan pencapaian identitas. Yang pertama yaitu penyebaran identitas. Menurut Erikson sendiri ya, penyebaran identitas ini adalah pada masa untuk remaja yang belum mengalami krisis dan belum mengeksplorasi adanya alternatif yang berarti atau membuat komitmen apapun. Selain tidak dapat menentukan keputusan tentang pekerjaan dan ideologi, remaja juga mempunyai status yang bimbang dengan peran-perannya dan serta belum menunjukkan ketertarikan pada hal-hal yang berhubungan dengan masa depannya. Yang kedua yaitu penyitaan identitas. Penyitaan identitas ini adalah istilah bagi remaja yang sudah memilih komitmen tanpa mengalami krisis. Yang ketiga, penundaan identitas, yang merupakan yang dipakai oleh Marcia untuk remaja yang tengah bereksplorasi atau memulai krisis, tetapi komitmen yang dimiliki sama sekali atau tidak terlalu jelas. Yang keempat yaitu pencapaian identitas. Identitas ini untuk remaja sudah dilalui periode eksplorasinya atau periode krisisnya dengan baik dan sudah membuat komitmen dengan mantap berdasarkan eksplorasi yang telah ia lalui. Perubahan perkembangan dalam identitas itu menurut Erikson menyatakan bahwa tugas terpenting yang dihadapi remaja adalah menyelesaikan krisis identitasnya, sehingga yang diharapkan terbentuk suatu identitas diri yang stabil pada akhir masa remajanya. Erikson juga berpendapat tentang identitas dan konteks diri, bahwa krisis utama yang sering terjadi pada masa ini adalah krisis identitas yang pengaruhnya paling besar terhadap perkembangan individu pada masa dewasa. Krisis identitas ini terjadi karena pada remaja kebanyakan terjadi konflik yang berhubungan dengan perkembangan identitas pribadinya. Egosentris merupakan suatu perhatian yang amat berlebihan terhadap diri sendiri, sehingga individu merasa bahwa dirinya adalah seorang yang paling penting dan menjadi tidak peduli dengan dunia luar dirinya. Selanjutnya yaitu identitas dan intimasi yang akan dijelaskan oleh Eliza. Kepada Eliza dipersilahkan. Identitas dan intimasi. Erikson mendefinisikan intimasi sebagai kemampuan untuk dekat dengan orang lain, seperti sebagai kasih, teman, atau anggota masyarakat. Bore 2005. Selain itu, menurut Erikson, kemampuan untuk berkomunikasi seseorang juga berperan penting di dalam menjalin dan meningkatkan intimasi di dalam menjalin hubungan romantis. Hal ini didukung oleh pernyataan Strong and Revolt 1989 yang mengemukakan bahwa intimasi dan komunikasi adalah saling berkaitan dan pasangan yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dikaitkan tidak mempunyai intimasi di dalam hubungan mereka. C. Perkembangan emosional remaja. A. Emosi remaja. Masa remaja dikenal sebagai puncak emosionalitas, perkembangan emosi yang tinggi. Dalam tahap emosionalitas, remaja hendaknya kuat secara jasmani, tidak sakit-sakitan dan lemah, dan juga kuat secara mental, sebab akan sehat berhubungan dengan perkembangan emosi
yang dialami remaja. Sebab itu remaja sangat disarankan berolahraga, menjaga kebersihan atau menerapkan pola hidup sehat. Hal ini dikarenakan remaja ini belum dapat membedakan mana yang disebut keinginan dan kebutuhan atau mana yang lebih penting dari keinginannya. Secara spesifik ada emosi yang menonjol pada periode remaja, di antaranya A. Yaitu emosi marah. Dalam kehidupan remaja, emosi marah akan lebih mudah muncul apabila dibandingkan dengan emosi lainnya. Jika seorang remaja dipermalukan, direndahkan, atau bahkan dipojokkan di depan banyak orang, atau bahkan temannya sendiri, maka muncullah emosi yang tinggi. Yang B, emosi takut. Remaja juga mengalami ketakutan dalam perkembangannya. Ketakutan-ketakutan yang dialami remaja diantaranya A. Ketakutan terhadap masalah, atas tindakan ketidakadilan orang tua, dan kecenderungan menolak dalam keluarga. B. Ketakutan oleh kedudukan baik antara teman sebaya maupun dalam keluarga. Tidak jarang ditemukan remaja yang takut menerima status, baik di antara lingkungan karena mungkin saja remaja tersebut takut belum mampu menyandang status tersebut. Yang C. Ketakutan penyesuaian diri terhadap pendidikan. D. Ketakutan terhadap ancaman keberadaan diri. Dan yang terakhir yaitu ketakutan terhadap tindakan seks. Emosi cinta. Pada masa perkembangan anak-anak hingga dewasa, emosi telah ada pada diri setiap orang. Pada masa remaja, muncullah rasa cinta atau ketertarikan pada lawan jenis. Pada masa bayi, rasa cinta diarahkan kepada orang tua. Pada masa anak-anak 3-5 tahun, rasa cinta diarahkan kepada orang tua. Jenis contohnya anak-anak laki-laki pada ibu dan anak perempuan pada ayah. Pada masa remaja, arah cinta ini berubah menjadi Eliza, apakah masih ada di Meet? Mungkin jaringan Eliza lagi bermasalah, bisa dilanjutkan oleh Nurul Hidayah. Kepada Nurul dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Pada masa remaja, arah cinta itu berubah menjadi terhadap teman sebaya yang berlawanan jenis kelamin. B, yaitu hormon, pengamatan, dan emosi. Peran hormon dan pengembangan emosi yaitu progesteron, estrogen, testosteron, endorfin, oksitosin, serotonin. Selanjutnya itu kompetensi emosional, yaitu meningkatkan kompetensi emosinya dengan cara meningkatkan kepekaan emosi diri sendiri dan teman di sekitar, memahami emosi teman, meregulasi emosi diri sendiri, mengekspresikan emosi atau pendapat dengan cara yang baik atau sesuai norma, dan melatih menggunakan emosi agar senantiasa bermanfaat bagi diri atau menggunakan kepekaan untuk menenangkan teman yang sedang bersedih. Yang D, karakteristik perkembangan kepribadian. Sifat kepribadian yaitu sebagai bakat kodrati, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Yang terakhir, temperamen. Temperamen merupakan salah satu sikap yang kurang baik jika berlebihan dapat dikatakan sebagai sebuah gangguan. Sikap yang muncul secara tiba-tiba ketika ia merasa tidak suka dengan apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Sikap temperamen ini dapat berkurang apabila orang tersebut menyadari adanya sikap yang berbeda dan memiliki keinginan untuk berubah. Apabila sudah pada tingkat
keparahan tertentu dapat melakukan konsultasi kepada ahlinya agar mendapatkan penanganan yang tepat. Baiklah, hanya itu saja presentasi pada hari ini. Saya kembalikan kepada Sylvia. Baik, terima kasih banyak Nurul Hidayah dan Eliza. Semoga materi dari kelompok 4 mengenai diri, identitas, perkembangan emosional pada mata kuliah generasi muda yang disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 4, bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya dan bisa dipahami oleh teman-teman yang lainnya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata, kesalahan perbuatan ataupun kesalahan yang lainnya. Kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.